Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rizka Nurhanisa dari UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 dan 2 saya, yaitu kalau di tugas kemarin sama Bapak Satria, disuruh untuk memperbaiki dalam modul ajar yang kurikulum merdeka, tapi maaf ini belum saya perbaiki Pak, jadi masih apa adanya. Di sini saya mengajar mempraktekkannya di nama sekolahnya MI Riyadatul Uqul, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 di pertemuan pertama. Capaian pembelajaran yaitu akidah peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah, makna Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Kabir, Al-Alim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, dan Asmaul Husna yang lain, mengenal kitab-kitab Allah, Nabi, dan Rasulnya sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Yang kedua, akhlak. Peserta didik terbiasa mengucap kalimat thayyibah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, mempraktikkan sikap bersyukur, pantang menyerah, pemberani, tolong menolong, amanah, dan mampu menghindari sikap kikir, kufur nikmat, sehingga terbentuk pribadi tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, adab. Peserta didik membiasakan adab kepada orang tua, guru, teman dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kisah keteladanan. Peserta didik mampu meneladani perilaku positif melalui kisah Nabi Ismail, persahabatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia akhirat. Kemudian yang B yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah dan pembawa risalahnya, menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah serta setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, memahami makna iman kepada kitab-kitab serta mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta Nabi yang membawa risalahnya. Indikator peserta didik mampu menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah dan pembawa risalahnya. Peserta didik mampu menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah beserta nama Nabi yang membawa risalahnya. Kemudian yang D, materi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab dan Rasul penerimanya, berperilaku mengimani kitab-kitab Allah, mengamalkan isi pokok Al-Quran sebagai wujud keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Yang kelima, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab Allah. Kemudian yang E, yaitu media dan alat pembelajaran yang saya gunakan pada saat menyampaikan pembelajaran ini. Yang pertama, buku Akidah Akhlak kelas 4. Kedua, buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, gambar atau video terkait materi, lingkungan sekitar, Al-Quran, dan laptop. Kemudian pendekatan dan metode yang saya gunakan pada saat saya mengajar, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan ini membimbing peserta didik belajar melalui langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Biasanya contoh penerapannya dalam modul peserta didik mengamati gambar, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang kedua, strategi cooperative learning. Saya menggunakan strategi cooperative learning karena alasan menggunakan ini yaitu mengajarkan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Kemudian membentuk sikap sosial dan tanggung jawab sejalan dengan tujuan akhlak dan adab dalam tujuan pembelajaran.
Kemudian efektif untuk tema perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu teknik yang saya gunakan example dan metodenya permainan, ceramah, menghafal, praktik, dan kerja kelompok atau diskusi. Kemudian yang G, kegiatan pembelajaran. Yang pertama tahap pendahuluan, rincian kegiatannya pada awal pembelajaran, guru memberi salam dan mengucap selamat datang kepada peserta didik. Guru menyapa peserta didik dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. Kemudian seorang peserta didik diminta untuk memimpin doa, lalu guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. Kemudian masuk pada inti, peserta didik diminta untuk memperhatikan gambar yang guru berikan, lalu mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru, kemudian menyampaikan bahwa kedua gambar tersebut menunjukkan sikap mengimani kitab-kitab Allah. Lalu guru menjelaskan materi. Kemudian diminta mendiskusikan mengenai perilaku yang menunjukkan pengamalan beriman kepada kitab-kitab Allah. Peserta didik juga mendiskusikan mengenai hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu kemudian peserta didik menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, guru menilai hasil pekerjaan peserta didik. Selanjutnya meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku. Lalu guru mengulas jawaban dari soal-soal yang guru berikan. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Lalu diselingi dengan PowerPoint atau media pembelajaran yang dibuat agar anak-anak juga tidak bosan gitu. Kemudian guru menyimpulkan materi yang sudah diajarkan dan di penutup peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Peserta didik dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Diakhiri dengan doa dan salam. Yang Oke. penilaian, Rizka, dilanjutkan media ya. ya. Untuk media saya tidak melihat di e-learningnya. Yang saya lihat hanya Word. Jadi PowerPoint-nya belum ada ya. Memang belum ada. Apa belum muncul? Jadi di e-learningnya Gimana, Pak? cuma dua di sini. Ini modul ajar. Jadi tugas satu, yang satunya lah deskripsi dari medianya. Gitu. Berarti, Makanya nilainya kecil ya, karena memang saya belum lihat medianya. Hanya deskripsinya saja. Nah, ini deskripsinya. hmm, Deskripsinya menggunakan PowerPoint, tapi PowerPoint-nya ya. belum ada. Oh gitu. Lalu gimana ini Pak, saya membagikannya? Apa di laptop, tapi suara saya dari HP gitu bisa? Kirim di grup boleh, nanti Oh saya iya, iya. downloadnya. Muncul medianya? Ya, baik. Ya, Saya silakan. lanjutkan ya Pak ya. Jadi media yang saya gunakan yaitu PowerPoint yang berisi tentang
iman kepada kitab-kitab Allah. Slide yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu ada firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa. Kemudian ada sedikit quotes gitu. Terus mengenal kitab-kitab Allah beserta Nabi yang menerimanya. Kemudian kitab Taurat beserta penjelasannya, kitab Zabur, kitab Injil. Terus secara umum kitab Injil berisi tentang itu dan penjelasannya, kitab Al-Quran, kemudian isi kandungan dari Al-Quran, suhuf, makna pengertian dari suhuf, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian akhlakul karimah yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut. Terus habis. Kelebihan dan kekurangannya? Berdasarkan presentasi yang saya paparkan tadi, kelebihannya mungkin belum, mungkin untuk apa ya, pemilihan warna atau desainnya belum terlalu bagus, tapi setidaknya terlihat lebih menarik dan mudah dipahami karena visual dan tidak membosankan, memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, efektif menampilkan materi yang banyak dalam format ringkas, dapat digunakan berulang kali dan mudah diedit. Dan kekurangannya, tidak semua siswa memiliki daya serap visual yang sama. Jika slide terlalu penuh teks, siswa terkadang ya cepat bosan juga. Kurang memberi pengalaman praktik langsung jika tidak disertai aktivitas tambahan. Ada kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh. Kalau tidak ada boleh ditutup, Rizka ya. Sudah 6 mahasiswa ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.